Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita, belajar kita. Malam hari ini kita masih ada di tema mengarahkan diri. Ini sesi terakhir kita ya, tentang membaca dan mengarahkan diri kita. Semoga materi-materi kemarin plus hari ini membuat kita mampu mengendalikan diri kita. Karena kuncinya kebahagiaan hidup itu antara lain terletak dalam kemampuan kita mengendalikan diri. Jadi kalau kita tidak mampu mengendalikan diri kita, misalnya kita loss saja dalam semua aspek hidup, atau kekurangan dalam banyak aspek hidup, ya kita tidak akan bahagia. Rumus yang paling pas ini diteorikan sejak Aristoteles sampai Imam Ghazali, Ibnu Miskaweh, bahwa jalan kebajikan yang sekaligus jalan kebahagiaan itu jalan tengah. Jalan tengah itu maksudnya jalan yang tidak kurang dan tidak lebih. Kalau kurang, kalian mesti tidak puas. Kalau lebih, kalian mesti jadi repot, tidak jadi bahagia. Maka yang paling enak tetap pas. Kalau ada yang tanya, Pak, punya uang enak mana antara punya uang banyak atau lebih dengan pas atau dengan kurang? Kamu milih mana? Kamu tetap lebih milih lebih kan? Padahal ya tidak mesti lebih itu cocok untukmu. Banyak orang yang uangnya lebih malah stres, malah harus mikir disimpan di mana, gunanya apa, terus akhirnya cuma disimpan, nanti terus anaknya gegeran rebutan, jadi malah jadi sumber masalah. Yang enak itu tetap yang tengah, yang pas. Tapi kan saya perlu nanti bawa mobil, beli mobil, beli rumah, iya, beli mobil ayo, yang penting uangnya pas. Beli rumah ayo, yang penting uangnya pas. Tapi kan juga biar anak cucu kita nanti terjamin, ya semoga anak cucu kita pas perlu apa-apa juga pas. Jadi yang enak memang pas. Kalau ada kelebihan, berbagilah pada sekelilingmu. Oh, berarti kan lebih, Pak, untuk dibagi-bagi ke sekeliling. Iya, untuk dibagi pun yang pas. Jadi ketika saya ingin berbagi, pas adanya. Baik, nah termasuk diri kita. Kita harus bisa menemukan formulasi pasnya. Makanya kemarin tema ada passion lah, kemudian ada mindset lah, ada heart instinct lah. Itu kan tiga-tiganya kan bukan untuk dimatikan, tapi untuk dikendalikan. Karena hal-hal ini bisa jadi sumber kebahagiaan kita. Tapi kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi sumber masalah dalam hidup kita. Jadi kuncinya memang terletak di pengendalian. Nah, malam hari ini kita latihan mengendalikan satu hal yang banyak sekali orang tanya ke saya, gimana sih Pak caranya biar tidak mudah marah? Oke ya, kita belajar itu malam hari ini tentang kemarahan. Semoga tidak ada yang marah malam hari ini.
Karena saya mungkin Pak Faiz suaranya kurang jelas, apa terus kamu tiba-tiba marah. Kita kendalikan kemarahan, kita latihan untuk memahami kondisi marah dalam diri kita. Kita awali dari sini ya. Sebenarnya hal-hal yang kita alami sendiri dalam diri kita tidak terlalu butuh definisi deskriptif yang lebih banyak. Wong kita juga ngalami. Justru pengetahuan kita akan lebih valid kalau merujuk ke dalam, tidak membaca keluar. Kita kenali diri, oh marah itu kayak gini toh. Itu kalian mungkin lebih paham daripada membaca definisinya. Jadi itu kayak pedesnya lombok atau manisnya gula. Itu kan kamu mendeskripsikannya kan susah. Pedas adalah, itu kan susah. Sulit, aku dewe ya susah. Tapi kan begitu kamu rasakan pedas itu kamu bisa, oh kayak gini pedas. Itu kalau di filsafat namanya knowledge by acquaintance. Pengetahuan melalui pengenalan langsung. Wong kita ngalami langsung. Tidak diceritain orang, tidak dari baca buku. Apalagi hal-hal yang sifatnya kejiwaan seperti ini, itu ya pengetahuan validnya kita temukan dalam diri kita. Definisi mungkin mewakili, tapi pasnya apa itu dari yang kita rasakan. Yang pernah marah mesti tahu seperti ini marah itu. Apa ada di sini yang tidak pernah marah? Tidak ada ya, manusia normal pasti pernah marah, wong itu fitrah. Tidak ada satupun perintah untuk kita membunuh rasa amarah itu. Kata Imam Ghazali, justru orang yang tidak punya daya amarah, rasa marah sama sekali, itu orang lemah. Dalam hal tertentu di hidup kita harus tergerak. Kita harus tersulut, khususnya untuk kebaikan, untuk keadilan. Tapi juga secara terkendali, tidak ngawur, tidak gila. Jadi maka jangan dimatikan, tapi dikendalikan. Nah, kendalikan yang kamu rasakan saat kamu marah. Meskipun di situ definisinya marah itu emosi yang intensif sekali saat kita merespon persepsi yang tidak enak, tidak nyaman, kita rasakan tidak adil, harapan yang tidak terpenuhi, itu kan biasanya melahirkan rasa marah. Kalau tidak percaya ya boleh latihan sekarang apa yang membuatmu marah. Apa temenmu jotos-jotosan sebelahnya, senggol-senggolan, yang apa pelirik-pelirikan, apa pelotot-pelototan, nanti muncul marah. Ya itulah rasa marah itu. Harapan yang tidak terpenuhi, kalian merasa tidak adil, hakmu diambil, frustasi, dan lain sebagainya. Marah itu muncul. Dan itu jenisnya reaksi alamiah. Dijelaskan mungkin sulit seperti rasa pedas, rasa manis tadi. Tapi gejalanya bisa kita lihat. Karena dia tidak hanya fenomena psikologis, tapi juga fenomena fisiologis. Fisiknya orang marah itu kelihatan. Kalau orang marah itu ya mungkin matanya merah, kamu sendiri rasanya pengen juotos saja, kamu kelihatan nanti dari ulatnya orang marah. Jadi nanti ada ciri-cirinya secara fisiologis dan itu normal. Kalau kamu marah kok wajahmu merah, itu jangan-jangan saya sakit apa ya? Ndak, ya marah itu tadi wajahmu merah. Mata saya kok merah Pak, harus cari obat tetes mata ini Pak. Ndak, ya kamu marah memang matamu merah. Jadi gejalanya bisa dilihat, meskipun rasanya hanya kalian yang tahu. Itu tadi yang saya sebut knowledge by acquaintance. Karena pengetahuan yang kamu alami langsung dalam dirimu. Kamu tidak mengejar keluar untuk tahu apa itu marah. Bahkan anak kecil pun bisa marah. Bahkan yang mungkin balita yang
karena hidupnya hanya insting saja, itu pun dia masih bisa marah. Misalnya balita yang masih minumnya pakai dot itu, mau ngedot kamu ambil dotnya, terus kamu godot terus, kamu diambil lagi dotnya. Itu dia bisa marah, dia bisa teriak-teriak, dia bisa nangis. Ini menunjukkan bahwa marah itu tidak perlu belajar. Apa kamu pernah kecil dulu, ayo tak ajari caranya marah, kan tidak pernah. Jadi kamu wis iso. Tapi yang perlu kamu pelajari bukan bagaimana kamu marah, tapi bagaimana mengendalikan amarah. Itulah tema malam hari ini, anger management. Kita mengendalikan amarah. Nah, tiba-tiba saya teringat hadisnya Nabi itu ya, yang terkenal sekali. Laisas syadidu bisur'ati innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Jadi kata Nabi, orang kuat itu bukan orang yang pinter gulat. Jadi zaman itu olahraga populer itu gulat. Smackdown zaman Nabi. Ya kan, Nabi juga kan ahli gulat. Nah, tapi kata Nabi, orang yang kuat bukan yang pinter gulat, tapi orang yang mampu tetap menguasai dirinya saat marah. Jadi bukan orang yang tidak bisa marah, tapi begitu dia marah, tapi dia masih yamliku nafsahu, masih bisa menguasai dirinya. Nah, malam ini kita belajar itu. Karena begitu kita lepas dari penguasaan diri terhadap amarah ini, amarah bisa menghancurkan diri kita. Bisa merusak hidup kita, termasuk merusak hubungan kita dengan orang lain. Baik, kita mulai ya. Bismillah, kita mulai dari kalimat-kalimatnya para filosof dulu. Biar filsafatan dulu, nanti kita belajar tekniknya. Saya ambil yang pertama dari Ibnu Sina dalam kitabnya Qanun fit Tibb. Ini kitab kedokteran yang luar biasa mempengaruhi ilmu kedokteran hari ini, termasuk di barat. Kata Ibnu Sina apa tentang kemarahan? Kemarahan itu, kata beliau, adalah mendidihnya darah dalam hati yang disebabkan oleh keinginan untuk membalas. Balas dendam. Jadi ada yang mengganjal kamu, mengganggu kamu, ingin kamu lampiaskan. Itu istilahnya Ibnu Sina, darahmu mendidih. Tapi kemarahan ini kalau tidak dikendalikan, jika titik darah, titik didihnya menurun, maka akan berubah jadi kesedihan. Tapi kalau meningkat, akan berubah jadi kegilaan. Kenapa sih kalau titik didihnya menurun terus sedih? Biasanya ketika orang marah, kemudian melakukan sesuatu dan tidak pas, terus dia menyesal. Apakah balas dendam itu sukses atau gagal? Biasanya diakhiri dengan kesedihan. Sedih karena tidak bisa mengendalikan diri, sedih karena aku kok bisa sekasar itu, sedih aku kok lepas tangan tadi, aku kok ngomongku terlalu nyelekit tadi. Atau kalau kita gagal balas dendam, kecewa, kamu sedih karena aku kok tidak mampu yang balas, aku kok tidak mampu ya menyakiti orang yang menyakitiku, dan terus jadi sedih. Jadi kalau amarah itu turun, buahnya jadi kesedihan, kata Ibnu Sina. Tapi kalau amarah ini tidak turun, tambah naik terus, hasilnya kegilaan. Kegilaan itu ya kamu sudah edan, sudah ngamuk, dadi sudah. Jadi kata Ibnu Sina, hati-hati, amarah itu hati yang mendidih, yang kalau tambah lama tambah mendidih kita gila. Tapi kalau titik didih itu tambah turun, tambah dingin, hasilnya kita sedih. Maka penting bagi kita untuk mengelola terus rasa amarah dalam hati ini. Lanjut. Saya ambil lagi dari Aristoteles. Kata beliau begini,
Siapapun bisa marah, itu mudah. Tetapi marah pada orang yang tepat, dengan ukuran yang tepat, di waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dengan cara yang benar, itu tidak mudah. Dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Ini oleh Aristoteles ditulis di Nikomachean Ethic. Ayo kita perhatikan. Ini kalau kalian ikut quotes-nya Aristoteles ini saja, kalian sudah bisa mengendalikan amarah. Jadi begitu kalian marah, terus kalian tanya dirimu, ini sudah tepat apa belum ya? Pada orang yang tepat enggak ini? Ini waktunya saya marah ini tepat enggak sih? Tujuan saya marah ini apa sih terusan? Cara saya marah sudah benar apa enggak sih? Loh, kalau kalian bahas ini saja mau marah enggak jadi. Akhirnya kamu diskusi akhirnya. Sebentar. Cocok enggak sih saya marah padamu ini? Oh, terus kamu bahas, cocok, kamu memang kurang ajar. Terus waktunya tepat enggak sih? Tepat, kita sama-sama nganggur sekarang, saatnya saya marah. Misalnya kamu bahas itu, mungkin nggak jadi marah kamu kalau ikut Aristoteles ini. Jadi coba kita tanya ya, tujuan marah itu apa sih terusan? Kan itu ditanya juga, kenapa saya harus marah ya? Emangnya kalau saya marahi dia terus ada perbaikan, situasinya berubah baik. Efektif enggak sih marah saya ini? Jangan-jangan kalau kamu terus ini ya enggak jadi marah. Makanya boleh kamu kalau sedang marah terus mundur sebentar, nyari kertas, jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, kalau sudah terjawab kamu keluar lagi. Memang saya berhak marah sekarang padamu, tujuannya jelas, apa-apanya jelas. Marah enggak apa-apa. Biasanya sudah enggak marah lagi. Kalau kamu sudah jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Meskipun nanti ada teknisnya. Jadi kata Aristoteles ya, marah itu setiap orang bisa, tidak perlu sekolah, mudah. Tetapi marah secara tepat dan benar tidak semua orang bisa. Kita harus belajar. Marah secara tepat, benar, efektif. Mari kita marah dengan baik dan benar. Itu mungkin maunya Aristoteles begitu. Ya memang nanti ada marah yang tetap baik. Makanya tadi kata Imam Ghazali, orang yang tidak bisa marah itu justru orang yang lemah. Diinjak-injak mungkin, ditidakadili mungkin, dijajah kok diam saja. Itu padahal kamu saatnya marah, itu namanya kamu lemah. Yo, memang ada momen kita harus marah. Bukan masalah boleh marah atau tidak, tapi marah yang benar. Yang seperti apa, itu masalah kita. Bagaimana mengendalikan amarah itu masalah kita. Marah pada siapa itu juga penting. Kadang-kadang kamu kena masalah apa, problemnya di kamu sendiri, orang lain kamu marahi. Nanti ada teori kadang-kadang marah itu kamuflase saja sih. Untuk menutupi malu, untuk menutupi cemburu, untuk menutupi macam-macam. Terus kamu marah. Misalnya kamu nendang gelas isi minuman itu sampai jatuh, itu kan sebenarnya kamu malu dilihat orang banyak, tapi gayanya kamu marah ke temanmu, kamu aja ndak hati-hati, ndak ngingetin aku sejak tadi aku mau nendang, malah temanmu yang kamu marahi. Nah itu kamu boleh tanya, ini apa pas aku marah ini? Kadang-kadang kamu ada masalah di mana, kamu lampiaskan kemana? Temanmu yang ndak tahu apa-apa kena marah. Dimarahi dosen di kelas, teman sakosmu jadi pelampiasan. Loh itu namanya ndak pas kamu marahnya. Yo marah itu harus pas pada siapa, waktunya cocok apa ndak, tujuannya apa kamu marah itu. Nambah masalah atau jadi solusi. Jangan-jangan ketika kamu marah masalahnya tambah. Semula sih masalahnya kecil, begitu kamu marah masalahnya jadi besar. Padahal kecil saja tadi efeknya. Kan banyak begitu. Kadang saya baca berita ada senggolan kecil saja. Tapi terus meledak jadi kerusuhan besar, tawuran. Akhirnya urusannya rumah sakit dan kuburan.
Padahal semula urusan kecil. Ini namanya kamu formulasi marahnya yang tidak pas. Bukan berarti tidak boleh marah, tapi pengendalian amarah jadi kunci. Di banyak filosof, termasuk filosof-filosof yang kalian sebut absurd seperti Albert Camus, eksistensialis seperti Nietzsche, tetap menganggap marah itu bagian, kalau tidak hati-hati, bagian dari kehilangan diri. Jadi kamu tidak kontrol lagi. Baik. Marcus Aurelius, beliau bilang betapa lebih buruknya akibat dari kemarahan dibandingkan penyebabnya. Nah, kadang-kadang memang sebabnya apa, terus kita melakukan apa yang jauh lebih negatif daripada sebabnya. Dan ini berarti kita rugi. Jadi betapa lebih buruknya akibat dari kemarahan itu dibandingkan penyebabnya. Makanya kalian boleh marah, terpicu orang sehingga jadi marah, tapi rem dulu, lampiaskan kemarahan itu secara terkontrol sehingga efeknya tidak lebih besar daripada sebabnya. Kadang-kadang kalau efeknya lebih besar, itu ya kita jadinya tidak terkontrol, terus rugi. Zaman saya kecil dulu kadang-kadang kalau dimarahi orang tua itu, wis aku tak minggat saja keluar rumah. Kan cah cilik kan sering gitu ya. Pikiran ya untungnya orang tuanya ngerti lah, nanti alah balik nanti lapar ya balik lagi, bingung ya balik lagi gitu kan. Lu bayangkan itu seandainya minggat beneran, itu paling sebabnya sepele kadang-kadang mau anak kecil, tapi efeknya besar. Sama kayak kalian kan kadang-kadang gitu, mahasiswa gitu. Mungkin urusannya kecil sama temenmu apa, diketawain waktu presentasi, itu efeknya terus kamu jadi males kuliah, kamu jadi minder, ya efeknya lebih besar daripada sebabnya. Jadi pastikan seandainya pun kamu ingin mencari pelampiasan atas kemarahanmu, tetap dalam hal yang kamu siap nanggung efeknya. Kalau tidak, hati-hati, itulah perlunya mengendalikan diri. Kita lanjutkan. Ini sebelum kita masuk ke konsep dan teori-teori. Kalau ini Ibnu Hazm, beliau nulis kitab judulnya Thawqul Hamamah. Thawq itu artinya cincin. Hamamah itu burung dara. Di kitab itu beliau menulis begini, obat terbaik dari kemarahan adalah diam dan merenung. Kenapa diam? Karena kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan seringkali disesali. Coba ya, mungkin banyak di antara kalian yang kalau marah diam. Mungkin diam karena tidak berani, atau diam karena memang tabiatmu begitu, jadi begitu diam, tanda-tanda kamu marah ini. Tapi kata Ibnu Hazm lebih baik begitu. Apalagi kalau tidak cuma diam, tapi juga merenung. Kamu mikir, kenapa ya kok saya jadi pemarah begini, saya kok jadi baperan sekarang ya, saya sambil mikir gitu untuk memperbaiki dirimu, itu jauh lebih baik, kata Ibnu Hazm. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kemarahan itu kita lampiaskan lewat kata-kata, ungkapan-ungkapan yang tidak terkontrol, biasanya nanti terus kita menyesal. Jadi biar tidak menyesal, diam dulu. Nanti kalau sudah pikiran tenang, jernih, baru bicara, mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Kalau pas sedang marah, apalagi marah-marahnya, mending diam dulu. Ini tips dari beliau Ibnu Hazm. Kapan-kapan kita bahas beliau, seorang filosof muslim yang menguasai banyak bidang. Al-Farabi. Apa yang dikatakan Al-Farabi? Kata dia, kemarahan dan nafsu.
jika dikuasai oleh akal sehat, akan menjadi instrumen kebaikan. Tapi kalau keduanya mengalahkan akal sehat, akan jadi sumber kejahatan. Ara'u ahlul Madinah al-fadilah. Wawasan penduduk kota utama. Jadi warga negara kota utama Al-Madinah Al-Fadilah, kata Al-Farabi, itu ciri utamanya hidupnya dikendalikan oleh akal sehat. Kemarahan dan nafsu manusiawi saja, orang bisa marah dan punya nafsu asalkan dikuasai oleh akal sehat. Kalau akal sehatmu justru dikuasai oleh kemarahan dan dikuasai oleh nafsu, di situ dimulai kehancuran hidupmu. Ini bagian dari Ara'u ahlul Madinah al-Fadilah. Jadi kalau negara kita ini ingin jadi Al-Madinah al-Fadilah, kunci utamanya adalah akal sehat. Kemampuan berpikir yang jernih. Kuncinya di situ. Ya kalau kita tidak mampu mendayagunakan akal budi yang dianugerahkan Allah, padahal itu bekal utama untuk hidup ini, ya sulit kita mencapai puncak kejayaan sebagai manusia. Pembeda utama kita dengan semua makhluk yang lain kan itu. Termasuk penguasaan diri, itu bekalnya adalah akal sehat melawan kemarahan dan hawa nafsu. Bulan lalu kita sudah membahas yang hawa nafsu. Kali ini kita bahas yang amarah. Yuk kita lanjutkan dulu. Ini terakhir dari Khalil Gibran. Marah adalah kegelapan yang menyelimuti hati. Namun cintalah yang menerangi jalan. Jadi kalau versinya Khalil Gibran, beliau tidak berteori panjang-panjang tentang bagaimana sih cara mengendalikan amarah. Kata beliau, cinta satu-satunya yang mampu membuat diri kita terang. Saya ilustrasikan begini ya. Ketika kita mencintai seseorang, mungkin kita marah sekali pada dia, dan itu wajar saja. Tapi kalau landasan dari cinta itu amarah, insya Allah pelampiasan amarah kita tidak dengan sesuatu yang merugikan dia, menyakiti dia, menyusahkan dia, membuat dia lebih hancur dan lain sebagainya. Itu cirinya orang mencintai. Makanya cintailah semua orang, sehingga ketika kalian marah pada siapapun akan lebih terkontrol. Bandingkan kamu marah sama musuhmu dengan marah sama saudaramu atau sama orang tuamu misalnya. Itu kan jauh cara mengekspresikannya. Kamu tidak berani sembarangan marah ke orang tua karena kamu mencintainya. Tapi kalau sama musuhmu, kamu tidak pakai pikir panjang, pokoknya sikat wae. Ini kan bedanya. Jadi cara mudah untuk bisa mengendalikan amarah apa? Cintai. Ketika kita mencintai siapapun, maka kita bisa marah, tapi tetap dengan terkendali. Karena kita tidak ingin merusak, menghancurkan yang kita cintai. Nah, ini rumus dari Khalil Gibran. Marah itu kegelapan yang menyelimuti hati, tetapi cintalah yang menerangi jalan. Oke, kapan-kapan ngomong cinta lagi, kamu kebanyakan cinta jadi bucin nanti. Oke, kita lanjutkan ya, masih tentang amarah. Ini masih pengantar saja untuk menunjukkan bahwa para filosof juga sibuk membahas tentang kemarahan ini. Karena dia jadi satu variabel kebangkitan maupun kejayaan. Kenapa kadang-kadang juga kebangkitan? Ya kemarahan yang terkendali, terkontrol secara optimal, dia bisa jadi kekuatan dahsyat.
Contohnya misalnya dulu Pangeran Diponegoro sampai lahir Perang Jawa itu kan dia marah sekali sama Belanda yang tidak menghargai bangsa Indonesia, tidak menghargai makam simbah-simbahnya yang ditabrak oleh jalur kereta, itu terus dia marah. Tapi marahnya kemudian karena ketidakadilan. Terus lahir Perang Jawa yang terkenal itu, kebangkitan-kebangkitan nasional. Itu kan karena jiwa yang menggelegak ini, kok kita dijajah terus ya, kok kita ditindas terus, saatnya bangkit, itu kemarahan. Kalau di level ini kemarahan itu kemarahan yang positif. Nanti ada istilahnya dan ada caranya. Kapan kemarahan itu legal, sah, dan seperti apa cara mengungkapkannya secara positif. Yuk, kita lanjut. Nah, kita mulai teori sekarang. Bedakan antara marah dengan agresi. Anger and aggression. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kemarahan itu rasa. Kalau agresi itu tindakan. Agresi itu menyerang orang lain. Ini yang oleh Imam Ghazali disebut nafas sabu'iyah. Seperti binatang buas. Binatang buas itu kan agresif, menyerang orang lain. Marah itu manusiawi, tapi agresi menyerang orang lain tidak. Jadi agresi itu melampiaskan amarah dengan tindakan, tapi tindakan ini sifatnya negatif. Jadi jalan negatif pelampiasan amarah itu namanya agresi. Ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau kamu bilang, Pak, manusiawi toh Pak saya marah. Ya, tapi ketika kamu menyerang orang, menyakiti orang, membalas, merusak orang lain, itu namanya agresi. Jadi yang itu tadi yang disebut antara sebabnya dan efeknya bisa jauh lebih besar, lebih bahaya efeknya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nanti ada ekspresi marah yang benar, yang baik. Cuma amarah ini kan memang mengganggu. Kadang-kadang perlu memang pelampiasan, peringanan, dan lain sebagainya. Itu nanti ada caranya. Tapi tolong jangan marah berbuah agresi. Kalau dia berbuah agresi, biasanya efek negatifnya jauh lebih besar daripada sebabnya. Nah, ini kalian harus bisa membedakan dua ini ya. Agresi inilah yang dikritik oleh Imam Ghazali. Jadi di kita itu ada jiwa yang tenang namanya mutmainnah, ada jiwa tumbuhan, jiwa yang dia sebut bahimah, binatang ternak. Nah, ada jiwa sabu'iyah yang disebut binatang buas. Jadi kita itu seperti binatang buas. Kalau agresif, kerjaannya nyerang orang terus. Itu namanya agresi. Mungkin kamu marah, ada banyak ketidakadilan, tapi tidak harus diterjemahkan sebagai agresi. Tindakan menyerang orang lain secara negatif. Ini dua hal yang berbeda. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang level-levelnya. Wah, ini menarik ya, marah saja ada levelnya. Tidak cuma pedes. Ya, tidak cuma ayam geprekmu ada levelnya, ternyata ya marah ada levelnya juga. Dari marah yang ringan sampai marah paling berat. Levelnya ada 5. Marah itu. Level yang paling ringan namanya irritation. Irritation itu ketika kamu merasa terganggu sedikit, tidak nyaman oleh seseorang atau satu perilaku tertentu. Nah, ini namanya irritation. Tidak semarah itu sih, tapi saya ya terganggu. Misalnya kamu ngaji ini, kan duduk bareng-bareng itu. Ada teman sebelahmu garuk-garuk terus sambil goyang-goyang. Iki ngopo to yo ngaji kok
ribet terus, misalnya kamu kan jengkelnya luar biasa ini sebenarnya ya ndak marah sih, kamu ndak akan negur dia sambil enggak, cuma kamu merasa risih saja gitu ya temanku ini namanya irritation. Jadi kayak kamu belajar tiba-tiba temanmu nyetel musik, bukan kerasnya sih, cuma lagunya kok itu kamu sebel banget terus. Nah, itu kan kamu terganggu. Kalau keras kan kamu bisa negur, kamu agak marah. Ini ndak keras, dia dengerin pelan-pelan. Tapi kok lagu itu yang diputar terus diulang-ulang tiap hari, ndak ganti-ganti misalnya. Itu lagi. Nah, ini irritation. Ya jengkel sih, tapi ya ndak segitunya, ya ndak apa-apa. Biasanya cepat hilang. Yang jenis irritation ini kadar marah yang paling ringan. Di atas irritation ada frustration, frustasi. Frustasi itu ketika ada sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan atau keinginan. Dan kamu merasa tidak berdaya karena itu. Ini lebih dari iritasi. Misalnya, kamu mau ujiannya jam 7. Kamu sudah berangkat sih sejak setengah 7. Hitunganmu 20 menit nyampe. Kok di jalan macet, entah ada apa. Wah, itu kamu marah, level frustasi. Kamu hopeless sudah. Wis ndak bisa ujian ini, alamat ndak lulus ini, wis ini. Frustasi sudah. Jadi kamu berangkat ngaji, tengah jalan hujan terus, ndak bawa jas hujan. Mau nekat terus, mosok ngaji sambil basah-basahan. Ndak enak. Mau ndak nekat nanti ndak jadi ngaji. Akhirnya kamu berteduh pinggir jalan sambil misuh-misuh dewe. Ki ngopo ya ndak ngapa-ngapain, ndak ada. Ini namanya frustasi. Jadi mungkin kalian sering ngalami ini. Situasi yang kamu tidak bisa mengendalikan sudah. Dan itu menghambat keinginanmu. Kalau tadi yang iritasi kan kamu masih lah cuek saja bisa selesai. Kan gitu. Kamu tidak peduli saja bisa. Tapi kalau frustasi ini tidak bisa sudah. Mau tidak mau harus kamu hadapi. Ini lebih dalam berarti rasa marahnya. Kalau tadi ringan. Ada lagi level 3. Level 3 ini mendongkol, resentment. Nah, resentment itu marah karena perlakuan orang lain yang menurutmu tidak adil. Jadi kamu merasa secara sengaja ditidakadili. Meskipun kamu tidak berani ngomong. Jadi bolak-balik begitu terus. Misalnya kamu ngantri, entah di Indomaret atau di mana. Sudah ngantri lama panjang, tiba-tiba ada yang nyerobot. Terus kamu tidak berani ngomong sih. Mau ngomong kok males, nanti ribut, tidak ngomong. Ini mendongkol. Ini namanya resentment. Jadi kamu merasa hakmu diambil orang. Itu namanya resentment. Ini juga marah. Ngantri bensin di SPBU tiba-tiba diserobot orang, kamu marah. Ini resentment, mendongkol. Ini lebih dalam biasanya daripada kena macet tadi. Nah, ini level 3-nya marah. Ada lagi level 4-nya marah. Level 4-nya marah itu moderate anger. Moderate anger itu lanjutannya yang ketiga tadi, tapi sekarang kamu mulai mengekspresikannya. Kamu mulai menunjukkan gejala bahwa kamu marah. Ini sudah moderate anger. Mungkin kamu debat, mungkin kamu marah tadi orang yang ngantri mbok bisu-bisui. Kenapa kamu kok nyerobot saya? Kamu harus di belakang. Saya sudah ngantri lebih awal ini. Ini kamu sudah berani mengekspresikan, namanya moderate anger. Kalau yang sebelumnya, yang mendongkol tadi, itu ya kamu diam saja, tapi dongkolnya luar biasa. Tapi sekarang kamu tidak kuat sudah.
Diam saja, ini saatnya saya speak up, saya harus ngomong ini. Ini namanya resentment. Oke, ini biasanya sudah level pedesnya, level marahnya sudah level 4. Kalau sudah itu wis kamu ndak kuat. Ada lagi puncaknya marah. Ini marah level 5, ini karetnya 5 sudah ini. Ini sudah amarah, ini sudah intensif. Biasanya kalau sudah di sini, kamu mulai kehilangan kendali sudah. Kamu mungkin bisa mulai mukul, mulai teriak tidak terkendali, melakukan tindakan-tindakan pada orang lain. Ini yang disebut rage. Jadi kamu mulai sudah tidak terkontrol ini, mulai kumat, kamu keluar aslinya sudah. Kosakatanya berubah sudah. Yang semula lemah lembut sekarang sudah tidak peduli itu sudah. Kebun binatang bisa keluar semua kalau sudah di sini. Ini namanya rage. Jadi ini juga bisa jadi tips kalau kalian sedang marah, coba kamu cek ini marah level berapa ya ini. Itu untuk ngerem biar kamu ndak sampai level paling tinggi. Wah, ini saya sudah Jadi kalau ada temanmu ganggu kamu peringatkan dia, hati-hati loh, saya sudah level 4 ini. Kalau sudah 5, saya ndak peduli lagi sudah. Jadi buat warning temanmu, sebenarnya ngingetin dirimu juga sih. Ini 4 ini kalau ndak hati-hati saya lepas kendali setelah ini. Jadi kalau kalian yang jiwanya usil mau ganggu temanmu, ya kamu atur saja ini ganggu level 1 saja lah, yang bagian irritation tadi, yang bagian awal, yang tidak terlalu iseng. Kalau mau ngeprank ya yang simple-simple, jangan yang berat-berat. Karena hati-hati kalau kamu level marahnya sudah sangat dalam, lepas kendali. Kalau lepas kendali bisa nanti hasilnya malah jadi menyesal. Ngapain tadi saya semarah itu ya, akhirnya ada yang ngerekam, akhirnya viral saya. Kan ada itu kan sampai ngeluarin pistol, itu kan sebenarnya saking marahnya mungkin karena apa. Tapi ya sekarang di mana-mana ada CCTV, ada rekaman, akhirnya viral dan kamu menyesal. Itu tadi yang disebut oleh Marcus Aurelius, betapa banyak akibat dari kemarahan itu lebih besar daripada sebab. Wong sebabnya cuma disalib saja, misalnya mobilmu Pajero disalib Cherry tahun 70 sekarang kan, terus kamu jengkel, terus kamu kejar kamu itu kan tuh. Padahal ya cuma iseng gitu aja, kamu dadak aneh-aneh, akhirnya ya viral terus menyesal. Oke ya, maka hati-hati. Kamu kendalikan amarahmu, ya cara paling gampang coba kamu sadari kamu ada di mana ini. Jangan-jangan saya ada di level marah yang sangat dalam. Lanjut. Ini jenis marah alternatif. Aneh-aneh ya ada. Ini jenis marah yang khas. Ini namanya beda-beda. Mungkin teman-teman juga sering ngalami seperti ini. Yang pertama ada istilah chronic anger. Kemarahan yang kronis. Ini seringkali berhubungan dengan watak. Jadi orang yang marah terus. Nesu wae ora tau ono. Ini namanya chronic anger. Ini hati-hati kalau agak bablas sedikit harus perlu psikiater kamu. Jadi tidak pernah senyum, tidak perlu isinin nesu, ada apa dikit marah, ada apa dikit marah. Ini namanya kamu sudah kronis marahmu. Dan ada mungkin ya tipe orang tertentu yang gampang sekali marah. Oleh hal-hal kecil saja marah. Kadang-kadang dia menyusahkan sekelilingnya. Diberi apa saja, mengalami apa saja, dilihat titik negatifnya sehingga dia marah. Jadi ini namanya chronic anger. Ketika seseorang marah terus-menerus dalam jangka waktu lama, ya tentu saja efeknya ke
mental, dan juga fisik pasti. Jangan dikira nanti ada ureanya kenapa fisik juga ngefek bagi orang yang terus-menerus marah. Bahkan situasi biasa-biasa saja orang bisa marah. Yo kayak tadi lo contohnya, misalnya ada yang gelasnya guling terus minumannya jatuh, itu kan biasa saja. Yo gelas kesenggol, ada isinya, mesti isinya tumpah, kan simpel saja. Tapi terus marah temanmu, itu gimana tuh kok ndak hati-hati wong bawa gelas itu. Alah yo biasa saja, yo dibersihkan kan bisa. Tapi kalau kamu marah, ngalami hal biasa-biasa, kamu jadinya marah. Itu kamu mungkin ngalami chronic anger ini. Orang lain ngalami begitu ndak marah lah, kok kamu marah. Nyari sandal baru keluar, sandalku mana ya? Ya tinggal sabar sebentar dicari ada, tapi sebelum ketemu kamu sudah marah-marah. Ngamuknya didulukan. Nah, ini namanya kamu kena chronic anger. Ada yang tidak beres sedikit, marahnya kamu dulukan. Nanti klarifikasinya nanti, pokoknya nesu dhisik. Nanti kalau diingetin, biar aja, yang penting kan lega. Yos. Ya sing waras ngalah. Ya kadang-kadang harus begitu ya. Baik, coba ya, semoga tidak ada yang di sini yang kena penyakit kronik marah, gampang marah, nesunan. Bahasa Jawanya nesu. Terus ada jenis kedua. Ini juga tidak sehat. Passive anger. Passive anger itu orang yang sebenarnya dia marah, tapi dia tidak berani menyatakannya terang-terangan. Jadi misalnya diperintah oleh sopo atasanmu, apa orang tuamu itu, kamu sebenarnya marah tapi tidak berani ngomong. Akhirnya apa? Kalau diperintah malas-malesan, menunda-nunda, atau kamu sinis, atau kamu meremehkan orang, itu biasanya karena sebenarnya kamu marah pada dia, tapi kamu tidak berani melampiaskan atau menyatakan bahwa saya marah. Akhirnya ya kamu mengekspresikannya dengan cara berbeda. Biar saja temanku, biar dia sakit, makanannya tak kasih apa misalnya. Kamu diam-diam saja melampiaskannya, tidak bilang-bilang. Jadi kemarahanmu kamu lampiaskan dengan cara yang berbeda. Kamu dititipi suruh beli makan, kasih saja lombok 10 sambelnya, kasih yang paling pedas, kasih itu. Jadi kan kadang kalau diajak ngomong sinis kamu, kalau dia isinya ngeritik terus, temenmu tanya apa saja salah. Tapi kamu tidak berani bilang bahwa aku itu tidak cocok sama kamu ini loh. Aku marah padamu ketika itu loh, tapi kamu tidak berani bilang. Jadi kamu hanya melipir-melipir untuk melampiaskan kekesalanmu. Ini namanya passive anger. Kemarahanmu tidak selesai, kamu hanya mencari pelampiasan-pelampiasan sampingan untuk balas dendam. Nah, ini ciri kedua. Ada lagi ciri ketiga. Internalized anger. Jadi kemarahan yang dipendam. Kalau tadi mending pasif itu kamu lampiaskan dengan hal-hal kayak sinis, kayak menunda-nunda dan lain sebagainya. Tapi kalau kemarahan yang dipendam ini, yang kamu rusak dirimu. Kamu jadi depresi sendiri, cemas sendiri, rendah diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Kadang-kadang yang salah temanmu pun kamu salahkan aku. Dirimu sendiri. Jadi temanmu yang salah melakukan apa? Harusnya kamu marah. Misalnya kamu diganggu temanmu. Yang kamu salahkan dirimu. Kenapa sih aku ini kok mau saja diganggu? Kenapa sih aku ini kok lemah bisa saja diganggu? Malah kamu sendiri yang kamu salahkan. Ini namanya kemarahan internalized anger. Jadi kemarahan yang kamu pendam sendiri pada akhirnya menghancurkan dirimu sendiri. Mungkin karena mau balas tidak berani. Bahkan secara pasif pun tadi tidak berani. Akhirnya kamu salahkan dirimu.
Kenapa aku jadi orang kok terlalu lemah? Kenapa aku jadi orang kok terlalu sabar? Nah, ini. Terus kamu salahkan dirimu. Apa salahku? Apa dosaku? Nah, jadi akhirnya ya kamu stres sendiri, depresi sendiri, kamu simpan sendiri. Orang yang membuatmu marah, tidak sadar kalau dia membuatmu marah, wong kamu simpan. Kamu pendam sendiri. Baik, jadi 3 ini yang saya sebut variasi alternatif dari kemarahan. Jadi ada kemarahan yang dipendam, ada gaya marah yang pasif, ada kemarahan yang kronis. Jadi kronis, pasif, dan yang dipendam. 3 hal. Selain 5 level marah tadi. Yuk, kita lanjutkan ya. Ini sekarang kita lihat gejala fisik kita. Apa sih yang terjadi dengan fisik kita? Saya awali dari sisi otaknya ya. Jadi ketika kita marah, ini kan yang terpicu adalah amigdala. Amigdala itu bagian otak yang berhubungan dengan emosi. Bagian otak yang berhubungan dengan emosi itu nanti kalau di otak kita itu masuknya ke namanya sistem limbik. Jadi otak kita itu kan ada 4 bagiannya, ada otak besar, otak kecil, otak tengah, dan sistem limbik. Nah, di situ ada amigdala. Amigdala ini kalau kita sedang marah, ketika kita ini saya tidak adil ini. Wah, ini saya dicurangi ini kan, terus kita marah. Terus amigdala teraktivasi. Ketika amigdala teraktivasi, mengaktifkan juga respon di sistem saraf simpatik kita. Ketika saraf simpatik kita teraktivasi, detak jantung kita meningkat, tekanan darah naik, pernafasan kita meningkat. Jadi kita menggeh-menggeh, kalau kita marah itu kan mesti rasanya terengah-engah, detak jantung meningkat, kemudian kita tekanan darahnya naik, tubuh kita jadi panas. Bahkan amigdala ini meresponnya lebih cepat daripada informasi. Jadi kita kan kalau mengalami sesuatu diinformasikan ke otak. Kalau sebagai pengetahuan itu masuknya ke namanya konteks prefrontal. Konteks prefrontal itu bagian dari otak besar. Yang itu letaknya memang di depan. Jadi ini dia sebenarnya bagian menganalisis, memutuskan, dan lain sebagainya. Cuma ternyata kemarahan itu, apalagi tadi yang mengaktifasi amigdala, amigdalanya merespon duluan sebelum informasinya dikelola oleh konteks prefrontal. Itulah mengapa kadang-kadang orang yang sangat marah itu pikirannya tidak jalan. Karena disabotase oleh amigdala tadi. Jadi pokoknya peteng pikiranmu kadung marah ya, apalagi jantung, detak jantungmu meningkat, kemudian itu tadi pernafasanmu meningkat, tekanan darahmu meningkat, wah sudah. Pikiranmu kalah sudah. Nah itu situasi yang kamu alami kalau sedang marah. Bahkan ketika kamu marah, aliran darahmu itu semua mengarah ke otak dan otot. Karena dia ancang-ancang mau gerak ini, mau melampiaskan amarahnya. Efeknya apa? Antara lain efeknya adalah perutmu jadi tidak nyaman. Jadi kalau kamu sangat marah itu kadang-kadang rasanya mual sudah.
Karena semua sumber daya diarahkan ke otot dan otak untuk balas dendam tadi. Jadi perutmu mules. Itu yang membuat kadang orang kalau marah itu asam lambungnya naik. Perutnya mual, mules rasanya. Kamu ada orang yang menjengkelkan sekali, itu kan tiba-tiba perutmu mules itu. Pingin segera itu. Itu mulesnya bukan karena pingin balas dendam, tapi sumber dayamu diarahkan untuk ancang-ancang melampiaskan amarah. Jadi apakah itu darah, apakah itu fokus, konsentrasi, pikiran, kesana semua. Yang lain tidak kebagian sumber daya dalam dirimu, akhirnya ya perutmu jadi mules. Makanya kalau ada orang bilang, aku lihat kamu perutku mesti mules. Oh, itu mungkin karena kamu tiap hari lihat dia marah, kamu pengen balas. Jadi, nah itu cirinya. Terus, karena tadi porsi aliran darah untuk otot banyak, akhirnya apa? Otot-ototmu jadi lebih tegang. Karena siap-siap ini, semuanya bersiap-siap untuk dilampiaskan. Wajahmu juga ikut tegang, alisnya merapat, mata membelalak, giginya mengatup. Wajahmu merah karena aliran darah ke atas semua. Biasanya berkeringat. Meskipun dingin, kalau kamu sedang marah itu tubuhmu panas sudah. Itu situasinya kalau kamu sedang marah. Jadi sekali waktu ya kalau kamu sedang marah bener lari ke kamar terus berkaca. Oh, ternyata gini kalau saya pas marah itu ya. Biar tahu, siapa tahu nanti kalau kamu pas marah di luar ada yang moto, ada yang nge-share viral kan kamu, wah malu saya kalau gambarnya kayak gini terus jadi kamu bisa ngambil strategi gimana caranya biar tidak kelihatan. Karena ada proses fisiologis seperti ini. Makanya kalian yang seneng marah harus mulai waspada. Karena ada efeknya ke fisik. Jangan dikira itu hanya di batin saja. Kalau mengikuti penelitian-penelitian, kamu terancam di sini. Kalau sering marah dalam jangka panjang. Hipertensi, darah tinggi, jantung. Tadi ada hubungannya dengan perut, lambung, pencernaan. Kekebalan tubuhmu malah jadi lemah. Makanya orang yang kuat dan sehat itu yang bisa menguasai amarahnya ternyata memang. Karena orang marah itu pada akhirnya malah jadi lemah. Dalam jangka panjang jantungmu terancam. Tekanan darahmu terancam, pencernaanmu terancam, imunmu turun. Baik, jadi ini saatnya kalian mulai mengendalikan rasa amarah dalam dirimu. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi fisiologisnya, sekarang kita belajar psikologisnya. Karena memang ruang utama kemarahan itu ada di ranah psikis, mental kita. Yuk kita lihat beberapa teori ya, kita belajar bagaimana sih marah itu secara psikologis. Oke, baik. Silahkan yang minumannya masih ada boleh diminum. Anda harus nunggu saya. Nanti kalau yang sudah habis boleh ngambil lagi kalau masih ada. Mending dikosongkan. Jadi nanti kalau pas waktunya ngantuk, sebentar lagi kan ini mau ngantuk teman-teman. Nggak kesenggol. Nanti jatuh. Ini kan sudah saya hitung. Kalau sudah sak jaman gini sudah mulai mau ngantuk. Baik. Tidak apa-apa. Ngaji ngantuk kan tidak masalah. Karena kadang-kadang ketika ngantuk itu wawasannya lebih masuk. Iya. Kalau kamu sadar kan, enggak paham-paham saya Pak. Karena kamu mikir, udah enggak usah mikir, biar masuk saja informasinya. Nanti kapan-kapan diolah di rumah. Baik, secara psikologi,
Kemarahan itu ada kalanya termasuk emosi primer, ada kalanya emosi sekunder. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Kalau emosi primer itu memang respon langsung dorongan yang membuatmu marah, emosi. Jadi kamu dikhianati orang, kamu disakiti orang, dijajah orang, pingin langsung balas, ini berarti marahnya itu memang primer. Pemicunya memang menumbuhkan amarah dalam dirimu. Tapi ada kalanya marah itu emosi sekunder. Sebenarnya tidak marah sih, emosi asalnya itu bukan marah, tapi membawa pada kemarahan. Mungkin takut, sedih, itu kadang-kadang membuat orang terus jadi marah. Cemas membuat orang terus jadi marah. Kecewa terus membuat orang jadi marah. Sebenarnya kamu kecewa karena pasanganmu meninggalkanmu. Dan dari kecewa itu terus kamu marah. Jadi marahnya berarti sekunder, level 2, tidak level 1. Ternyata yang membuat kita marah kalau di yang sekunder itu ya emosi kita sendiri sih sebenarnya. Maka mengendalikannya juga kita harus masuk ke akar emosinya, tidak sekedar amarahnya. Karena kalau emosi awalnya tidak sembuh, ya marahnya juga tidak sembuh. Apa sih yang di sekunder itu yang sering mengganggu kita? Antara lain ini. Mari kita sadari kadang-kadang kemarahan itu sebenarnya, ini pakai bahasa Inggris ya, tidak apa-apa. Embarrassment, malu. Shame juga malu. Embarrassment itu malu yang temporer. Jadi malu temporer itu kayak kalian misalnya kayak jalan di atas panggung jatuh, itu kan temporer. Kalau sudah selesai bangkit ya tidak ada masalah, tidak ada hubungannya dengan harga diri. Tapi ada kalanya shame. Kalau shame itu ya malu yang menyangkut harga diri sudah. Kayak kamu dikhianati, direndahkan orang, itu menyangkut harga diri. Itu biasanya jatuhnya shame. Dipermalukan di depan orang banyak, jatuhnya shame. Tapi kalau sekedar kepleset, gelas jatuh, minuman tumpah, itu kan ya masih embarrassment saja. Malu temporer yang level rendah. Tapi ada malu yang level tinggi. Dua-duanya bisa membuat kita marah. Karena ada sesuatu yang tidak beres. Baik embarrass maupun shame. Ada kalanya kecewa. Karena kecewa maka saya marah. Aku kecewa padamu dan buah kekecewaan itu kemarahan. Cemburu juga bisa melahirkan marah. Jadi casingnya kemarahan, tapi di dalamnya kecemburuan. Jadi kalau tiba-tiba ada teman, kamu kok marah-marah terus padaku sih, apa sih salahku? Coba kamu introspeksi, jangan-jangan itu bukan marah, tapi dia cemburu padamu. Jadi ada hal yang dia cemburui. Misalnya kalian ada teman yang, wah teman saya itu Pak, rajin sekali belajarnya, kuliahnya serius terus. Saya males-malesan, saya sering gak masuk, sering itu. Tapi kok nilainya lebih baik saya ya Pak. Misalnya. Tapi dia itu kalau ketemu saya marah terus. Nah itu mungkin contohnya ya. Ini marah karena cemburu. Jadi dia iri dengan kita. Ada juga karena takut. Saking takutnya terus jadi marah. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang membawa pada kemarahan. Jadi banyak. Saya ada cerita zaman saya dulu di pondok pesantren itu ya. Ada teman santri. Dia ini penakut sekali. Ini ilustrasi kasar dari takut yang jadi marah itu ya. Nah dulu kamar mandinya di pondok itu agak jauh. Jadi agak menyendiri gitu. Satu ketika dia tengah malam ke kamar mandi. Gelapnya luar biasa itu. Nah, begitu dia di kamar mandi, mungkin ada angin, ada apa. Pintunya goyang. Ada suara keratak-keratak gitu. Wah, dia langsung pintunya ditendang sambil teriak, "Aku tidak takut."
Jadi dia marah ke pintunya, dia marah karena jadi pintunya ditendang sambil teriak keras-keras itu. Ora wedi aku, ayo. Justru menunjukkan dia sedang ketakutan. Meskipun kalimatnya aku tidak takut. Itu kan kemarahan yang diawali dari ketakutan. Kadang-kadang kita begitu. Begitu kita ketakutan, kita justru nekat. Amarahnya muncul. Ini yang disebut emosi sekunder. Ada kalanya marah itu karena helpless, tidak berdaya. Jangan dikira orang yang misalnya kita zolimi terus, dia tambah lama tambah lemah. Kadang-kadang sampai titik tertentu dia tidak bisa menanggung ketidakberdayaan itu, akan muncul amarah. Jadi kalau kesabaran sudah habis, sudah selesai, akan muncul amarah. Itu namanya helpless. Ketidakberdayaan. Ya kayak kalian kalau sudah kepepet itu biasanya ya apa sih yang tidak bisa. Sejak semester 8 disuruh nggarap skripsi, kamu pontang-panting. Sulit ternyata Pak bikin skripsi itu. Enggak selesai. Begitu semester 14 bisa dengan sendirinya. Jadi itu dahsyatnya daya kepepet. Ya kan ada teorinya itu. The power of kepepet itu luar biasa. Jadi kekuatan kalau kita sedang kepepet itu bisa apa saja sudah. Kalau terpaksa. Nah, itu yang disebut helplessness. Kalau sudah kepepet ya mau gimana lagi, mau tidak mau harus saya yang ngatasi ini. Kalau bukan saya siapa lagi? Masa sih saya harus begini terus? Nah, itu terus momen meletik kamu terjadi ketika help. Nah, kemarahan juga bisa muncul di situ. Zaman dulu banyak kayak waktu kita dijajah itu terus muncul perlawanan-perlawanan, pemberontakan-pemberontakan. Itu biasanya diawali dari helplessness. Aku kok ditindas terus ya, kita kok diperas terus, dijajah terus ini. Lama-lama kita tambah lemah ini. Sampai titik tertentu, sudahlah ayo lawan. Nah, jadi kemarahan itu diawali dari helplessness. Kesedihan juga begitu. Jadi bisa membawa pada kemarahan. Sedih karena apa? Buahnya marah. Termasuk yang terakhir itu ya, feeling left out, merasa ditinggalkan. Ini juga membuat orang marah. Jadi ada kalanya amarah itu sebenarnya sekunder saja. Primernya adalah hal yang lain, emosi yang lain. Berarti apa? Mengendalikannya tidak langsung ke amarahnya, tapi akar kemarahan sendiri itu apa? Apakah rasa malu, apakah kecewa, apakah ketakutan, apakah kesedihan, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita tahu ya apa itu kemarahan, baik secara primer maupun sekunder. Saya lanjutkan. Nah, dalam perspektif psikologi ada beberapa teori kognitif yang berhubungan dengan akal tentang munculnya marah. Jadi ada beberapa teori tentang kapan sih kemarahan itu muncul. Yang pertama ada teori atribusi. Teori atribusi itu isinya begini. Jadi kemarahan itu biasanya muncul karena atribusi kita. Atribusi itu ketika kita menempelkan atribut. Ini yang sering saya pakai istilah pemaknaan kita terhadap sesuatu. Karena kita memaknainya sesuatu yang membuat marah, maka jadilah kita marah. Ya tadi lo misalnya ditinggalkan temanmu, sahabatmu, left out. Itu karena kamu maknai, wah saya ditinggalkan ini, berarti saya sendirian sekarang tidak punya teman. Akhirnya kamu marah pada temanmu, kok teganya ninggal aku. Karena kamu maknai, kamu beri atribusi, perginya temanmu itu adalah dia mengkhianatimu, meninggalkanmu, dan kamu sekarang sendirian.
Tapi kalau kamu maknai sebaliknya secara berbeda, bisa saja kamu justru bahagia, tidak marah. Alhamdulillah temanku meninggalkanku, sekarang aku bebas, mau ngapain aja, tidak terikat sama dia. Bisa apa saja tanpa harus mempertimbangkan kehadiran dia. Loh, kalau kita maknai seperti ini, kita tidak jadi marah, kita jadi bahagia. Jadi marah atau tidak ternyata berhubungan dengan atribusi kita. Bagaimana kita menempelkan makna pada sesuatu. Berarti nanti di antara obatnya marah itu, ayo ganti atribut, ganti label. Misalnya, sepak bola kok kalah misalnya. Alhamdulillah kalah, berarti kita ngirit biaya nanti untuk yang selanjutnya kan sudah selesai. Lalu dari aspek ini kita bersyukur. Tapi karena kita maknai dari aspek kalah dan skornya saja, terus kita sedih. Ini yang disebut atribusi. Jadi teman kita ganggu kita misalnya. Kita maknai, wah temanku kok usil banget sih. Terus kita marah. Tapi kalau kita maknai, temanku ini ternyata diam-diam ya perhatian dan sayang padaku. Buktinya dia usil terus, pengen tak perhatikan terus. Nah, itu maknanya jadi beda. Jadi marah atau tidak ternyata berhubungan dengan atribusi kita. Ini teori pertama. Berarti ya, agar tidak mudah marah, mari menggunakan perspektif yang positif terhadap apa saja. Sehingga kita lebih nyaman dalam hidup ini. Hal yang negatif boleh kok kita maknai secara positif. Makna ya, atribusinya. Yang kedua, namanya ekspektasi. Ekspektasi itu harapan. Kemarahan itu tidak ada hubungannya sama atribusi, tapi karena harapan kita yang berbeda dengan kenyataannya. Itu membuat kita marah. Saya berharap mengaji malam hari ini saya bisa duduk di depan, terus jelas, bisa moto Pak Faiz, bisa itu. Tapi sampai sini kok sudah tempat duduk saya diambil orang, sudah itu. Terus kamu kecewa. Akhirnya kamu marah. Mungkin kamu salahkan dirimu sendiri, mungkin kamu salahkan teman-teman takmir atau temanmu yang datang lebih dulu. Itu teman-teman itu datang kok awal banget toh ya, Mbok ya. Jadi kemarahan muncul karena ekspektasimu sendiri, harapanmu sendiri. Makanya kata filosof Arthur Schopenhauer, dulu pernah kita bahas, itu kata beliau ya, di antara sumbernya kita bahagia itu adalah kontrol keinginan, kontrol harapan kita. Jangan sering mematok harapan yang sangat jauh dari kenyataan. Hasilnya pasti kecewa dan marah. Kalau terlalu jauh dari kenyataan, sulit kamu nanti bisa bahagia. Kecuali kamu target jangka panjang dengan tahap tertentu yang lebih realistis. Ekspektasi sering membawa pada kemarahan. Kamu berharap, di situ saya contohkan, dihormati orang. Tapi sampai di tempat ternyata tidak ada orang yang peduli sama kamu. Marahlah kamu. Karena kamu tadinya ingin dihormati, sekarang tidak dihormati, tidak peduli. Ini orang-orang kok tidak ada yang menghargai saya ya. Padahal YouTube saya followernya lumayan loh ya. Apa tidak kenal siapa saya? Wah, kamu stres itu. Harapanmu beda dengan kenyataannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari mana munculnya kemarahan? Dari appraisal. Appraisal itu dari penilaian. Kadang-kadang kemarahan muncul ketika kita menilai sesuatu, kita mengevaluasi sesuatu, ternyata memang ada ketidakadilan. Ternyata memang hakku diambil. Ternyata memang, nah ini namanya appraisal.
Kita menghitung, kita menilai sendiri. Ini ada yang tidak beres, saya harus marah ini di sini. Nah, itu namanya appraisal. Jadi bisa karena atribusi kita, bisa karena harapan kita, bisa juga karena penilaian kita. Saya biasanya tidak gampang marah sih, tapi situasi seperti ini memang saatnya saya marah. Ini namanya appraisal. Jadi sebelum marah kamu mikir dulu. Ada pertimbangannya, ada penilaiannya. Tidak ujuk-ujuk kamu ekspresif marah. Tapi ada alasannya. Setelah kamu berpikir panjang, saya pertimbangkan, ini berarti sekarang saatnya saya harus marah, Pak. Oh ya monggo, silahkan. Ruang dan waktu kita persilahkan untuk marah. Nah, ini marah yang lebih baik ini. Diawali dari penilaian. Jadi ketika kamu meresepsi satu situasi, kemudian kamu simpulkan, ini tidak boleh terjadi. Ini tidak beres ini. Ini menyinggung saya ternyata. Saya tidak sadar tadi. Ternyata ini memang melecehkan saya. Saatnya saya marah. Ini namanya dari appraisal. Ya sebenarnya tiga-tiganya mungkin saja membuat kita marah. Silahkan teman-teman mulai sadar ya, ternyata kemarahanku bisa karena atribusi, bisa karena harapan yang tidak sesuai kenyataan, atau hasil penelitianku bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hasil penilaianku bahwa ada yang mendorong, menuntut seharusnya saya marah. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam diri kita itu sebenarnya ada juga mekanisme pertahanan diri menghadapi kemarahan. Kan banyak itu orang menganggap marah itu jelek loh, marah itu negatif loh. Kita itu kan tidak mau disebut jelek, disebut negatif, atau jadi orang jelek, jadi orang negatif. Akhirnya muncul mekanisme pertahanan. Saat kita sadar kita marah. Ini teori ini banyak diuraikan di psikoanalisis, kalau di psikologi. Nah, ada kalanya untuk tidak menegaskan bahwa kita ada dalam ranah kemarahan yang negatif, kita melakukan proyeksi. Proyeksi itu kita tidak ngaku bahwa kita sedang marah, tapi kita menunjuk orang lain bahwa ya kamu itu yang tidak beres, kamu itu yang marah. Ini namanya proyeksi. Kayak kalian waktu sedang gegeran sama orang lain, sebenarnya sih sudah sama-sama marah. Tapi kalimatnya, sebenarnya saya tidak marah ini, saya itu sabar, kamu saja yang keterlaluan. Jadi orang lain yang kamu tunjuk bahwa dialah yang marah, untuk tidak menunjuk dirimu bahwa kamu marah. Ini namanya defense mechanism. Jadi kamu sendiri menolak dirimu bahwa kamu sedang marah. Karena kemarahan itu diasosiasikan sebagai sesuatu yang negatif. Maka kamu melakukan proyeksi. Kadang-kadang setelah gegeran terus ada kamu cerita sama temanmu, sebenarnya waktu gegeran tadi saya itu tidak marah, dia saja yang marah. Saya itu kan cuma nanggapi dia saja. Ya nanggapi dia sambil marah sama saja. Jadi ini namanya proyeksi. Kita tidak menunjuk diri kita, tapi menunjuk orang lain. Kita proyeksikan kemarahan itu pada orang lain. Kayak kalian bilang, bukan saya loh Pak yang ngantuk, teman saya loh, padahal kamu bolak-balik yo angop, yo itu sama saja. Bodoh ngantuk sedang duet berdua sama-sama ngantuk. Ini namanya proyeksi. Jadi kamu tidak mau yang dituduh, kamu lemparkan ke orang lain. Ada gaya kedua, namanya displacement. Displacement itu, kalau tadi kan mending, orang yang tidak tahu menau di dekatmu kamu proyeksi. Kalau displacement ini kadang orangnya jauh, ganti posisi, ganti ruang, ganti waktu. Kayak kalian di kampus dimarahi dosenmu seperti tadi loh. Begitu pulang kamu marah-marah sama teman kosmu, bapak kosmu, ibu kosmu. Itu namanya displacement.
Kayak dosen yang di rumah misalnya rame sama istrinya, di kampus mahasiswa sak kelas dimarahi semua. Itu namanya displacement. Ada kalanya begitu. Kamu tidak berani marah sama orang tua, akhirnya adikmu yang jadi sasaran. Adikmu kamu cubitin, adikmu kamu banting, adikmu kamu. Itu namanya displacement. Jadi kemarahan yang kamu lampiaskan ke sesuatu atau ke orang lain. Yo, kalau kamu bisa memang mungkin perlu displacement, misalnya kamu lampiaskan ke guling, ke bantal, itu tidak apa-apa ya. Tapi lebih sehat, tapi jangan ke orang. Tapi kita itu sukanya yang melemparnya ke orang. Melampiaskan kemarahan itu pada orang lain. Itu juga defense mechanism. Jadi biar kemarahan itu keluar dari diri kita lampiaskan ke orang lain. Ada lagi yang ketiga, yaitu rationalization. Rasionalisasi. Nah, ini akal turut membantu. Apa yang dilakukan? Membenarkan kemarahan kita. Oh, kamu berhak untuk marah itu. Itu memang saatnya kamu marah. Sudah lama kamu sabar. Ini namanya rationalization. Akal hadir untuk merasionalkan termasuk aktivitas kemarahanmu yang tidak rasional. Oh, dia memang keterlaluan, tidak apa-apa, sudah lanjut saja, sikat saja, misalnya itu. Akalmu bisa nanti mendukung dengan pembenarannya. Makanya istilahnya rationalization. Rationalization itu pembenaran. Jadi dalam diri kita ternyata ada mekanisme pertahanan, defense mechanism ketika muncul rasa amarah. Ketika muncul marah, ya kadang-kadang kita lampiaskan, kita proyeksikan ke orang lain, kita lampiaskan ke hal yang berbeda, atau kita rasionalkan. Untuk biar diri kita tidak ditelan oleh kemarahan. Ini yang disebut perspektif psikologi dalam aspek defense mechanism. Teori defense mechanism ini kan terkenal sekali, antara lain dari Sigmund Freud. Dulu pernah kita bahas beliau ya. Yang terkenal dengan psikoanalisisnya. Yo, tulisannya Freud. Yo, bacanya Freud. Awas keliru cara bacanya. Tapi ya enggak apa-apa lah. Cuma salah mengejakan enggak apa-apa. Kalau kalian terbiasa Freud ya enggak apa-apa. Sama seperti René Descartes itu ya, enggak apa-apa. Yang ditunjukkan orang itu juga enggak apa. Baik, kita lanjutkan. Jadi secara fisiologis sudah, psikologis sudah. Kita mulai sekarang manajemen kemarahannya. Ini secara umum ya, ini di banyak sumber saya kumpulkan. Tentang manajemen kemarahan, menata biar kita tidak tenggelam dalam kemarahan. Yang pertama, mari kita kenali pemicunya dan tanda-tandanya. Ayo kita pahami diri kita ya. Saya itu Pak, kalau deket orang yang cerewetnya luar biasa, ngomong tidak berhenti-berhenti, itu saya mudah marah. Nah, kamu harus mulai hati-hati. Wih, saya baru kenalan teman-teman yang satu ini, wah cerewetnya luar biasa ini. Wah. Saya harus mulai menjaga agar tidak mudah marah. Ini namanya mengenali pemicu. Saya Pak, kalau dibohongi sudah selesai, sudah tidak mungkin saya. Nah, teman saya ini kok senengane bohong ya, tukang ngapusi. Saya harus mulai hati-hati ini. Nah, ini namanya mengenali pemicunya. Apa yang sering membuatmu marah? Begitu kamu masuk ke situasi itu, mulai kamu hati-hati. Kemudian pahami tanda-tandanya juga. Kalau jantung saya sudah mulai berdebar keras, Pak, ini biasanya saya marah sudah. Keringat dingin, Pak, biasanya saya marah. Ya kamu yang ngerti ya, mungkin tiap orang beda-beda. Mungkin di yang lain tidak jantung sih, tapi mata rasanya pedes sekali. Atau kepala rasanya kayak pusing tiba-tiba kayak dikampleng gitu kalau saya pas. Mungkin tiap orang beda-beda.
Pak, kalau saya jantung berdebar itu bukan marah Pak, tapi jatuh cinta Pak. Gitu, yo. Ya wis, ya makanya saya bilang beda-beda tadi, yang tidak selalu sama. Tapi kenali tanda-tanda, wah ini saya mulai marah ini, saya mulai marah ini. Ah, itu kamu harus mulai mengatur antisipasi yang harus kamu lakukan. Yang kedua, kalau memang terlanjur kamu begitu marahnya, coba lakukan relaksasi. Terserah kamu bisanya apa, mau tidurkah, ambil nafaskah, mau apakah, monggo. Yang penting buat dirimu rileks. Yang terjangkau ya, jangan nyari yang tidak terjangkau, tambah stres nanti. Pak, saya itu baru rileks kalau punya uang banyak. Ya tambah stres kamu kalau kayak gitu, uang yang tidak punya. Jadi cari relaksasi yang mudah saja, yang gampang, yang enak. Untuk meredakan kemarahanmu. Kalau tidak masih sulit, keluar saja, cari suasana berbeda, cari situasi yang berbeda. Wah, kalau saya di ruangan ini terus pecah kepala saya, Pak Ismet tuh. Jalan-jalan keluar. Healing kalau kata anak hari ini. Jangan di situ terus. Untuk apa? Meredakan kemarahan. Bila perlu, hobimu dihidupkan lagi. Hobi positif ya, jangan yang jenis-jenis ngeslot dan lain sebagainya. Yo. Oke, ya usah yang kamu mampu, yang baik-baik, yang positif. Senenganmu apa dijalankan. Ya. Menjauh dari situasi yang memancingmu dalam kemarahan, cari distraksi yang menyenangkan. Kadang-kadang kan orang itu menghindari distraksi. Justru kalau dalam situasi ini cari distraksi yang bisa memalingkan perhatianmu dari urusan itu. Entah apa. Mungkin sekedar nonton drama Korea atau apalah suka-sukamu, konser musik atau apa. Konser musik yang gratisan lah kalau levelmu ya. Kalau yang bayar mahal. Jadi cari distraksi. Jadi distraksi itu pengalih perhatian. Biar kamu tidak mikir itu terus. Kadang-kadang distraksi itu ada yang bilang, yo ada kalanya justru nyari masalah yang lain. Jadi kebalikannya pegadaian ini mengatasi masalah dengan masalah. Itu namanya distraksi, nyari pengalih perhatian. Kalau pegadaian kan tanpa masalah. Oke, cari distraksi yang baik. Terus, kalau ini hubungannya dengan pemaknaan atau atribusi tadi ya. Ubah sudut pandang. Kayak tadi loh. Wah, ini saya dikecewakan ini. Ganti sudut pandang. Ternyata saya dibebaskan sekarang. Karena dia jahat padaku, saya tidak punya tanggung jawab apa-apa pada dia. Jadi saya suka-suka saya saja. Karena kalau dia baik padaku kan saya berkewajiban untuk baik padanya. Karena dia tidak baik padaku, saya bebas sekarang. Endeng saya malahan. Ini namanya pemaknaan. Jadi sudut pandangnya kita ganti. Itu lebih membahagiakan. Meredakan kemarahan kita. Terus cari teman, mungkin tempat curhat atau tempat cerita yang menggembirakan, menenangkan. Yang enak diajak ngobrol atau diajak healing, diajak santai. Jangan nyari teman yang malah problematik. Ya, nanti diajak cerita-cerita kamu ingin lebih tenang, dia malah manas-manasi. Wah, kalau aku tak sikat itu sudah. Wah, kalau itu ya tambah masalah. Wong kamu pengen reda, ndak marah ya, temennya malah manas-manasi. Ya, jadi cari teman, mungkin tempatmu curhat. Pokoknya yang enak. Jangan yang malah masalah. Yang bisa mendengarkan, ndak harus yang bisa ceramah. Ya. Karena biasanya kalau ada teman curhat itu kamu kesusu pingin ceramah terus. Pingin menasehati itu. Jadi kemampuan mendengarkan lebih penting ketika berhadapan dengan orang curhat. Kadang-kadang temanmu curhat baru ngomong 2 kalimat, kamu ngomongnya 1 bab. Temanmu tidak jadi curhat akhirnya, mendengarkan ceramahmu.
Nah, kamu cari teman yang enak diajak ngomong. Yang bisa mendengarkan keluhanmu, bisa mendengarkan apa yang kau rasakan. Mungkin tidak ketemu solusi, tapi kadang-kadang kalau kamu sudah bisa cerita, itu plong sudah. Lega. Nah, cari teman seperti ini. Ini diantara solusi untuk meredakan kemarahan. Kemudian belajar memaafkan. Memaafkan berat, apalagi melupakan. Melupakan jauh lebih berat. Tapi harus latihan kita. Alasannya apa? Dengarkan kembali sesi ngaji filsafat. Dulu kita pernah bahas 2 jam tentang pemaafan. Manfaatnya apa, gunanya apa, memaafkan dan lain sebagainya. Tidak untuk orang lain kok memaafkan itu, untuk diri kita sendiri. Untuk kepentingan aku sendiri, tidak untuk kepentingan orang yang mengecewakanku atau menjahatiku. Kita lengkapi ya cara mengatasi kemarahan ini dari perspektifnya Imam Ghazali. Imam Ghazali nanti dalam Ihya punya beberapa konsep kunci untuk meredakan kemarahan. Yang pertama kata beliau, ayo kita kenali penyebabnya. Apa sih yang membuatku marah? Masuk akal ndak sih aku marah ini? Ada gunanya ndak sih aku marah ini? Ini mengenali penyebabnya. Jadi jangan dikira terus marah ya marah saja Pak. Ndak, ya yang reflektif lah, yang kita tahu akarnya apa marah ini. Ada alasannya ndak aku marah ini? Yang kedua, menunda reaksi. Nanti dulu. Siapa tahu aku masih salah paham ini. Siapa tahu situasinya tidak seperti yang saya lihat. Nanti ini namanya menunda reaksi. Sering saya jelaskan bedanya reaksi dengan respon. Kalau reaksi itu otomatis. Biasanya insting saja, tidak pakai dipikir dulu. Tapi kalau responsif, itu sifatnya dipikir dulu, direnungi dulu. Maka kalau yang reaktif ditunda dulu, difikirkan dulu. Jangan reaktif. Reaktif itu tiba-tiba. Reaktif itu kayak kalau kalian punya kucing terus disenggol sedikit terus ngamuk, wow, itu reaktif namanya. Dia tidak pakai mikir itu kan reaktif. Tapi kalau responsif itu dipikir dulu. Ini kok dia ganggu saya kayak gini. Ini dasarnya apa kira-kira? Alasannya apa? Sengaja ingin menyakiti apa? Jangan-jangan dia sendiri kepepet dan lain sebagainya. Jadi ditunda dulu. Saya masih ingat satu cerita yang terkenal sekali dari tradisi Zen Buddhisme. Satu ketika ada seorang murid mau pulang ke rumahnya setelah berguru belasan tahun. Sama gurunya, ya silahkan kamu pulang, tapi nanti ingat-ingat pesan saya, kalau mau melakukan apa-apa, mundur dulu 10 langkah. Terus maju lagi 10 langkah, terus baru kamu lakukan yang mau kamu lakukan. Ini muridnya bingung, ini kok kayak gini sih rumusnya, maksudnya apa gitu. Tapi ya karena perintah gurunya ya dia ikuti saja. Ternyata begitu sampai di rumah, tiba-tiba dia masuk rumah dan kaget. Lihat istrinya tidur dengan seorang laki-laki. Wah, marah kan mesti itu. Terus dia cabut pedangnya, ingin segera mengeksekusi 2 orang yang menyakiti hatinya, membuat dia marah. Begitu dia mau eksekusi, dia sadar. Katanya guru saya, tidak boleh tiba-tiba saya lakukan ini. Berarti saya harus mundur dulu 10 langkah. Dia mundur 10 langkah, terus maju 10 langkah. Ada kedengaran langkahnya maju mundur, istrinya sama laki-laki tadi bangun.
Begitu terbangun, terus istrinya seneng, suaminya pulang, suaminya marah, kamu ternyata selingkuh. Kata istrinya, coba kamu lihat laki-laki ini siapa. Ternyata karena dia berguru belasan tahun, laki-laki tadi anaknya sendiri sudah besar. Lah iya ya belasan tahun ya anaknya sudah besar. Dia lupa bahwa sudah lama meninggalkan istrinya, tidak tahu kalau itu anaknya sendiri. Loh kan, alhamdulillah tadi pesannya gurunya mundur 10 langkah, maju 10 langkah. Selamat, akhirnya tidak jadi mengeksekusi anak dan istrinya sendiri. Nah, kalian boleh pakai ini ya, nanti kalau pulang masuk kamar kos, mundur 10 langkah, maju 10 langkah. Biar selamat. Baik, ya maksudnya sebelum melakukan sesuatu, pikir panjang dulu. Jangan disetir oleh kemarahanmu. Lanjut, ini menarik istilahnya ganti posisi. Ganti posisi itu maksudnya gini loh, kan ada hadis itu Rasulullah bilang, jika engkau sedang marah, kalau engkau berdiri maka duduklah. Kalau engkau sedang duduk maka berbaringlah. Maksudnya apa? Jangan reaktif tadi loh. Caranya menarik diri sebentar. Mungkin minggir dulu, masuk kamar dulu, apa dulu. Jadi biar tidak dibelenggu oleh kemarahanmu. Nah itu istilahnya ganti posisi. Atau pergi-pergi kemana dulu lah. Jangan di situ terus. Biar tidak marah terus-terusan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ta'awudz banyak-banyak. Kata Imam Ghazali. Diperbanyak ta'awudnya. Karena kata beliau ini setannya sedang berpesta kalau kamu sedang marah. Maka berlindung pada Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajimnya diperbanyak. Jangan alhamdulillah. Jadi ta'awudz. Minta perlindungan dari dirimu sendiri dan godaan setan. Kemudian, seandainya tetap harus marah, hitung konsekuensinya. Dilampiaskan, ya silahkan, tapi jangan sampai yang kontraproduktif, yang seperti kata Marcus Aurelius tadi, yang sebabnya lebih kecil, efeknya lebih besar. Kerugiannya jauh lebih besar. Nah itu jangan. Ayo dihitung konsekuensinya. Bisa saja sih saya pukuli dia, tapi nanti efeknya mesti nanti saya dipenjara, dia juga masih saudara, terus jadi repot semua, susah semua nanti keluarga. Nah, itu namanya menghitung konsekuensi jangka panjang. Kalau orang Jawa bilang ya nalarnya yang panjang, nalari sing dawa, jangan cupet nalari. Jangan bernalar pendek, hanya melampiaskan kemarahan sesaat, tapi menanggung kesulitan seumur hidup. Maka hitung konsekuensi dari kemarahanmu. Ini beberapa nasihat dari Imam Ghazali. Inilah tadi yang saya sebut kemarahan yang sah. Kemarahan yang benar, righteous anger. Jadi kalau ada yang tanya, ada tidak Pak momen di mana saya berhak marah? Ada. Yang pertama apa? Kalau kalian melihat ketidakadilan. Yang pertama. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, itu kan contoh-contoh pejuang-pejuang. Tadi sudah saya contohkan Pangeran Diponegoro dan sebagainya. Melihat ketidakadilan, marah dan tergerak untuk melawan, menghapuskan ketidakadilan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan Pak saya berhak marah? Marah secara naluri untuk perlindungan. Ya di situ saya contohkan
Ibu yang melihat anaknya terancam misalnya, maka dia marah kemudian ingin melindungi anaknya. Kalian mungkin jiwamu terancam, nyawamu terancam, harga dirimu terancam, dan lain sebagainya. Yang itu sifatnya positif dan terancam jadi negatif, kalian boleh marah. Yang ketiga, marah yang mendorong pada kebaikan. Jadi, saya kok ndak bisa ya serajin teman saya itu, jengkel saya, marah saya pada diri saya sendiri. Kok saya ndak bisa sebaik itu, kok saya ndak bisa setekun itu, kok saya ndak bisa. Nah, itu marah kayak gini boleh. Marah yang mendorong pada perbaikan. Jadi dengan 3 alasan ini kalian boleh marah. Tapi syaratnya 3. Yang pertama, kendalikan kemarahan itu bukan kalian yang dikendalikan oleh kemarahan. Yang jelas kemarahan tidak boleh menguasai kita. Kita yang harus menguasai kemarahan. Yang kedua, tujuannya untuk kebaikan. Tidak sekedar balas dendam. Pak, saya harus marah, Pak. Karena teman saya ini sudah sangat jahat, karena saya cinta sayang dia, ya tetap saya tegur dia, sedikit saya kasih hukuman biar dia jadi lebih baik. Ini namanya tujuannya untuk kebaikan. Hukumannya adalah dia tidak boleh bareng motor saya sampai saya lulus misalnya. Nah, itu contohnya. Tujuannya apa? Kebaikan, biar dia sadar bahwa yang dia lakukan itu negatif. Tidak semata-mata untuk balas dendam. Dan tentu saja diungkapkan dengan cara yang tidak merugikan. Jadi selalu cari cara yang menguntungkan. Kadang-kadang kayak di pesantren-pesantren itu dihukum disuruh menghafalkan surat ini atau disuruh nulis ayat ini. Itu kan tujuannya bukan tujuan yang negatif. Misalnya hukum itu hukuman yang positif. Jadi diungkapkan dengan cara yang tidak merugikan. Misalnya dosen marah pada mahasiswanya, misalnya kamu saya hukum selesaikan 5 buku ini dalam waktu 1 bulan, kamu tulis reviewnya. Ini kan melampiaskan kemarahan, menghukum mahasiswanya, tapi tidak rugi. Mahasiswanya juga untung, karena dia dapat wawasan banyak dari 5 buku itu. Ini yang disebut righteous anger. Kemarahan yang benar, yang diperbolehkan, bukan kemarahan yang menggelapkan hati tadi. Lanjut ya, ini teori dari seorang psikolog. Mungkin menarik untuk teman-teman ya, saya baca cepat saja mengingat waktunya. Seandainya kalian punya teman yang toksik, jenis toksiknya adalah selalu membuat kamu marah. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, yang pertama, kendalikan emosi. Harus tetap kontrol. Boleh pakai ambil nafas dalam-dalam berapa kali. Atau menghitung saja sampai 10 kali. Kalau pas lagi marah, terus kamu menghitung 1, 2, 3. Masih marah terus sampai 20, masih marah teruskan sampai 100. Sampai marahmu reda. Jadi ini tipsnya, ini basicnya ini ya, untuk masih tetap terkontrol. Kamu merasa sangat gelap, tidak kontrol sama sekali ya, ambil nafas dalam-dalam, hitung. Kemudian pahami sumber marah. Coba kamu tanya, apa sih yang membuatmu marah dari temanmu itu? Kira-kira dia itu sengaja melakukannya, atau ya dia memang modelnya begitu, aku saja yang baper. Kadang-kadang ya memang teman kita tipenya memang begitu. Bukan dia ingin membuat kita marah. Kita saja yang tidak cocok dengan tipe itu, sehingga kita terus marah terus. Atau jangan-jangan ada hal lain. Jadi saya marah ke dia itu bukan karena
Dia sih, karena sayanya sendiri. Saya tiap hari kerjaan banyak, jadi tiap hari capek. Tiap hari tertekan secara emosi. Kebetulan dia teman kos saya, jadi tiap hari ketemu dia jadi pelampiasan. Ternyata masalahnya di saya, bukan di dia. Nah, coba ini yang disebut, ayo kita cari sumber marahnya di mana. Kemudian tetapkan batasan itu ya kalau memang dia masalahnya, ada hal yang teman-teman tidak suka dari dia, ya sampaikan secara asertif. Secara asertif itu tidak menuduh, menjatuhkan, tapi dengan kalimat yang tegas tapi tidak merendahkan. Misalnya, saya tidak nyaman kalau kamu seperti itu terus. Bukan kamu itu kok yo bodoh sekali jadi orang, nyusahi saya terus. Ini tidak asertif namanya. Coba pakai kalimat yang lebih asertif, biar temanmu nyaman juga, meskipun kamu tegur. Kalau masih sulit, jaga jarak saja, tidak apa-apa. Ada kalanya memang kita punya teman yang sangat toksik, ya kita memang agak harus menjauh. Kalau kita merasa tidak kuat, terus-terusan deket dia. Kalau sudah masih sulit juga, pakai tips selanjutnya, belajar untuk tidak baper. Ini mulai agak cuek. Caranya gimana? Yang pertama, sudahlah. Dia memang kurang ajar, tapi yo dia, saya. Terserah dia mau apa, saya tidak ngefek ke saya. Itu cara pertama untuk tidak baper. Bukan saya kok itu, dia. Jadi ngapain aku harus susah oleh kelakuan dia? Aku yo diriku. Dia tidak bisa menyakitiku kalau aku tidak mengizinkan diriku disakiti. Nah, ini gaya stoiknya muncul. Nah, kalau masih sulit, ya ke selanjutnya. Tapi nanti yang baper juga ada model empatik. Boleh kalau kita lebih empatik, dia kok kayak gitu, ada masalah apa ya? Jangan-jangan dia juga ada kesulitannya sendiri. Ada problemnya sendiri. Siapa tahu aku bisa bantu, ini kayak empatik. Kalau masih sulit, ganti fokus. Tidak usah bahas dia terus, tidak usah lihat dia terus, nggak usah perhatian dia terus. Urusi yang lain yang tidak menyulitkan kita. Kalau sudah sampai titik itu masih tetap tidak bisa, saatnya nyari bantuan orang. Konseling, membuat kita tenang, minta nasihat teman lain yang bisa dicurhati. Sampai di titik terakhir kita bisa memaafkan dia. Nah, ini lebih positif kalau kita bisa sampai di yang terakhir itu. Tapi rumus-rumus tadi mungkin bisa jadi pedoman kita kalau kita sedang menghadapi teman yang selalu membuat kita marah. Baik. Masih adakah? Masih ada. Dari Maulana Rumi kita, waktunya 10 menit ya. Kata beliau menarik. Tingkatkan kata-katamu, bukan suaramu. Hujanlah yang menumbuhkan bunga, bukan guntur. Jadi, kalau kita ingin tidak membuat orang marah, tingkatkan kata-katamu. Untuk kita punya kata-kata yang berkualitas, ya kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Bukan suara kita. Orang marah itu kan biasanya suaranya keras. Justru yang bisa berefek ke temanmu, ke saudaramu itu bukan kerasnya suaramu, tapi kualitas kata-katamu. Hujanlah yang menumbuhkan bunga, bukan guntur. Ini kata Maulana Jalaluddin. Jadi, kalau memang kamu ingin menegur karena kemarahanmu, mengekspresikan luka dirimu pada orang lain, ya jangan dengan marah meninggikan suara. Tidak akan terlalu ngefek, paling hanya mengagetkan saja. Cari kalimat-kalimat yang bisa menyentuh dia, kata-kata yang berkualitas yang bisa menyadarkan dia. Itulah hujan yang nanti bisa menumbuhkan bunga. Ini petunjuk dari beliau
Maulana Jalaluddin Rumi. Terakhir, ya, dari Rasulullah. La taghdab walakal jannah. Simple ya. Jangan marah, maka engkau akan mendapatkan surga dalam hidupmu. Ya, termasuk surga di akhirat nanti. Ini saya maknai surga secara luas karena saya teringat ada cerita dari Zen Buddhisme, ada hubungannya dengan surga dan kemarahan. Jadi ada seorang pendeta Zen Buddhisme namanya Hakuin. Dia ini satu ketika didatangi oleh seorang samurai. Samurai ini tanya pada pendeta ini, "Wahai pendeta, coba jelaskan ke saya, apa itu surga, apa itu neraka?" Hakuin ini diam saja, terus tiba-tiba dia begini, "Alah, kamu prajurit rendahan aja, pangkatmu apa kok tanya-tanya saya pertanyaan tinggi kayak gitu, mbok sudah nggak usah tanya aneh-aneh, levelmu itu apa?" Wah, marah sekali samurai ini. Wah, dia sudah nyabut katananya, ingin menggal pendeta itu. Begitu dia marah ingin menggal pendeta tadi, Hakuin bilang, "Nah, itulah neraka." Begitu ditunjuk itulah neraka, sadarlah samurai, "Oh iya ya, berarti memang neraka itu kalau situasi saya sedang marah, tidak terkendali, pikiran buntuk, hati gelap, tindakan tidak terkontrol." Wah, terima kasih Hakuin, saya sadar sekarang, tercerahkan saya, berarti kondisi neraka itu seperti itu. Terus dia bilang, "Nah, sekarang itulah surga." Jadi kamu sekarang sadar, tercerahkan, pikiranmu jernih, hatimu terbuka. Makanya la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka engkau akan mendapatkan surga. Baik, saya kira itu dulu ya teman-teman untuk malam hari ini. Materi tentang mengendalikan kemarahan. Menurut saya materi ini penting karena dalam hidup kita sering sekali terblokir oleh rasa marah ini saat menuju kebaikan atau ideal hidup yang kita inginkan. Jadi mari kita pelan-pelan melatih diri kita untuk bisa mengendalikan amarah kita. Oke, insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan di tema yang berbeda karena kelihatannya minggu depan sudah ganti bulan. Tidak tahu nanti temanya apa. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.